Siap daftar hadir dulu ya. Yang marga mulia coba ya. Nanti acungkan tangan. Feby ada? Feby? Feby? Hadir, Pak. Selfie? Selfie? Hadir. Citra? Hadir. Kayla? Hadir, Pak. Dita? Izin apa? Hadir. Dodi? WC. Hadir. Derry? WC. Badrun? Imam? Oh, iya. Ada yang belum disebut? Ada, Pak, ada. Siapa? Dari udah. Ada yang belum disebut? Udah, Pak. Udah ya. Oke, yang Jatisari, Imas. Ali Rahma. Suryanti. Semua hadir Jatisari. Amina. Hadir. Tika. Hadir. Nopi. Hadir. Aisyah. Hadir. Vina. Hadir. Sambil acungkan tangan ya. Biar ingat. Astri. Ujang. Hadir. Pauli. Siapa? Hadir. Hadir. Rapi. Hadir. Sahrul. Hadir. Yang mana coba acungkan tangan. Lagi. Afri. Siapa, Pak? Afri. Hadir. Hadir. Hadir ya. Oke. Baik. Hadir, Pak. Oh ya, siap. Desuryanti, Pak. Desuryanti, Pak. Desuryanti. Ya, sudah tadi. Desuryanti. Ada hujan. Oke, di layar sudah terlihat. Sudah, Pak, terlihat. Sudah ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Oke. Kemarin minggu lalu kita udah sampai belajar ke pecahan gitu ya. Sampai EPB KPK dengan faktorisasi prima, karena nanti sebenarnya itu akan dipakai di bagian pecahan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah soal pecahan. Oke. Jadi apa sih pecahan itu? Bayangkan kalau kita punya sebuah, katakanlah kue gitu. Misalnya kue berbentuk sebuah lingkaran. Oke. Kalau kita bagi kue ini jadi dua buah bagian yang sama besar, kayak gitu, maka kita akan dapat kalau kita misalnya bagi kue menjadi dua buah bagian yang sama besar, maka kita akan dapatkan dua buah setengah kue. Jadi yang tadinya satu, sekarang jadi ada dua buah setengah. Kalau kita bagi kuenya itu jadi tiga bagian yang sama besar,
Oke. Kelihatan. Oke, kalau kita bagi kuenya jadi 3 bagian yang sama besar, seperti ini, berarti nanti kita akan dapatkan yang namanya 1/3 kue, 1/3 kue, dan ini juga 1/3 kue. Oke, dan begitu seterusnya. Kalau 1/4 berarti seolah-olah kita membagi satu kue jadi 4 bagian. Oke. 1/4 juga sama. Kalau kita bagi kuenya menjadi 5 bagian sama besar, kita akan dapatkan 1/5 kue. Nah, di sini berarti ada kaitannya sebetulnya antara pecahan dengan pembagian. Nah, untuk notasinya sendiri, pecahan itu berbentuk seperti ini, A/B. Oke. Yang ini A-nya itu disebut sebagai pembilang. Ini dibacanya per, sementara yang ini disebut sebagai penyebut. Jadi kalau kita punya pecahan 2/5 misalnya, maka yang jadi pembilang siapa? Kalau kita punya pecahan 2/5 berarti yang atas itu pembilang. Berarti pembilangnya siapa? Siapa pembilangnya? 2/5 pembilangnya siapa? Dua. Kemudian penyebutnya 5. Kita. Oke. Tadi gitu kan, dari konsep ini kita bisa lihat bahwa per itu seperti pembagian juga. Artinya kalau kita punya katakanlah tadi pecahan 4/2 itu sama dengan 4 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 2. Jadi pembagian itu juga bisa dinotasikan sebagai pecahan. Pembagian dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Oke. Oke, kalau kita visualisasi kita gambarkan lagi dalam bentuk lingkaran yang tadi, A/B juga bisa menyatakan seperti ini. Misalnya kita bagi tadi kita punya kue. Oke. Kita bagi jadi 6 buah yang sama besar. Katakanlah seperti itu. Oke. Kemudian kita ambil misalnya 4 buah kue.
Oh, ini jadi 8 ya, sorry. Kalau kita bagi jadi 8, terus kita ambil 6 buah kue, maka ini seperti menggambarkan 6 per 8. Kayak gitu. Jadi dalam bentuk A per B, si B-nya bisa menyatakan jadi kalau kita ini 6-nya yang tadi si pembilang, sementara si 8-nya itu adalah si penyebut. Kayak gitu. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Oke. Contoh, misalnya kita coba latihan lagi. Misalnya yang pertama, gambarkan pecahan 2/4. Berarti gimana? Kita buat lingkaran seperti ini, kue 2/4. Berarti kita bagi kuenya jadi 4 buah. Kemudian kita ambil 2 buah. Oke. Dan ini adalah 2/4. Nah, kalau kita lihat, ini 2/4 dengan setengah. Oke, bayangkan kita punya, sekarang kita punya kue setengah. Kalau setengah berarti apa? Kita bisa bagi 2 sama besar. Kita bagi 2 kuenya sama besar. Dan ini adalah bagian setengah. Ini adalah 1/2. Oke. Kalau dilihat yang 2/4 dengan setengah tuh sama atau beda? Sebetulnya kalau besarnya sama, gitu kan? Iya nggak? Kita bagi 4, ini diambil 2, ini sama saja dengan yang setengah. Nah, jadi di sini ada namanya ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu kita punya 2, misalkan banyak bentuk pecahan yang berbeda, tapi sebetulnya nilainya sama. Kayak tadi, kita punya yang namanya setengah. Oke. Kemudian kita juga bisa punya 2/4. Oke. Suara saya masih terdengar? Ini 2 dibagi 4, gitu. Kemudian misalnya 4/8. Atau 3/6. Kurang proporsional. Oke. Tes. Suara saya masih terdengar? Halo? Halo? Ya, Pak. Suara saya masih terdengar? Ya, Pak. Jadi yang ini itu setengah, yang ini 2/4, yang ini 3/6. Pada dasarnya proporsinya sama saja, betul nggak?
kita sama-sama cuma dapat bagian yang setengahnya. Ini namanya pecahan senilai. Kayak gitu. Jadi satu nilai pecahan yang sama itu bisa dinyatakan oleh berbagai bentuk yang berbeda. Jadi satu nilai pecahan bisa dinyatakan oleh berbagai bentuk pecahan. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana prinsipnya? Kapan dia senilai? Jadi kita bilang pecahan A per B dan C per D senilai jika A per B sama dengan C per D. Dalam hal ini berarti A dikali D harus sama dengan B dikali C. Oke. Contoh tadi misalnya kita punya setengah dengan 2/4. Apakah senilai? Oke. Berarti kita tinggal cek 1 kali 4 berapa? 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 2? 4. Oke, berarti karena 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2, maka setengah itu senilai atau sama dengan 2/4. Begitu. Oke. Contoh lagi. Apakah 3/5 dengan 6/10 senilai? Apakah senilai? Senilai. Kenapa? Senilai karena kenapa? Karena alasannya 3 kali 10 itu sama dengan berapa? 30 dan 6 kali 5 juga 30. Jadi ini sama. Oke. Oke, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang kalau misalnya apakah 5/9 dengan katakanlah 10/11 senilai? Apakah senilai? Kenapa? Tidak senilai. Tidak senilai. Kenapa? 5 senilai. Karena 5 kali 11 55 tetapi 10 10 kali 9 berapa? 60. 55
tidak sama dengan 90. Ini notasi untuk menyatakan tidak sama dengan. Ini dan ini beda. Nah, dengan prinsip seperti ini, itu sebetulnya kita bisa dapatkan kembali bahwa pecahan senilai, dapat diperoleh. Yang berikutnya adalah pecahan senilai itu dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi senilai itu akan, kalau dia senilai itu akan berlaku pasti hasil kali atau hasil bagi dengan suatu bilangan. Ya, gitu. Contoh, kita punya misalnya 6/9. Okay. 6/9 ini kalau dua-duanya bisa kita 6 tuh bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 ya. 9 juga bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Nah, maka kalau kita bagi ini 6 dibagi dengan 3, kemudian pada 9 dibagi 3, kita akan peroleh pembilangnya jadi apa? 6 dibagi 3? 2. 9 dibagi 3? 3. Jadi ini pecahan senilai. Begitupun kalau misalnya kita punya 6/9, katakanlah kalau kita kalikan dengan bilangan yang sama, misalnya kali 4, ini juga dikali 4. Ini hasilnya akan jadi 6 dikali 4 berapa? 4. 9 dikali 4? 36. Jadi ini dua buah bentuk nilai yang sama sebetulnya. Jadi asal dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka kita akan dapatkan pecahan yang senilai. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sebetulnya apa yang disebut dengan pecahan paling sederhana. Pecahan paling sederhana. Jadi pecahan paling sederhana ini itu diperoleh misal, jadi A per B disebut pecahan paling sederhana jika FPB A dengan B itu 1. Jadi nyambung dengan materi yang tadi kemarin. Apa maksudnya FPB-nya 1? Berarti kita sudah nggak bisa lagi membagi A dan B-nya dengan suatu bilangan asli yang lain. Oke. Contoh. Yang pertama misalnya setengah. Setengah itu udah merupakan pecahan paling sederhana. Kenapa?
Karena EPB 1 dan 2 itu adalah 1. Kemarin sudah. Sementara 5/10 itu bukan pecahan paling sederhana. Kenapa? Karena EPB 5 dengan 10 berapa? 15. EPB 2, Pak. materi minggu lalu. 10 itu berapa kali berapa? Kali 5 kali 2. 5 kali 2. Berarti EPB-nya apa? Jadi yang satu adalah 5. Yang satu adalah 5, yang satu 2 kali 5. Berarti kalau EPB yang gitu kan? Atau faktor dari 5 itu apa aja sih? Faktor dari 5? Punya kan cekap ide. 1 dan 5. Faktor dari 10? Itu 1, 2, 5, dan 10. Faktor yang sama yang terbesar yang mana? 5. Nah, jadi EPB 5 dan 10 adalah 5. Dan 5 bukan 1. Kan tadi pecahan paling sederhana tuh kalau EPB-nya 1. Oke? Bisa dipahami? Nah, dari sini kita bisa setelah kita tahu oke, pecahan paling sederhana. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Halo? Oh, Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Nah, kita udah punya pecahan paling sederhana, bukan pecahan paling sederhana. Nah, bisa nggak berarti oke, dari pecahan yang tidak sederhana gitu kan, pecahan yang bukan paling sederhana, itu bisa kita jadikan pecahan paling sederhana. Dengan cara membagi penghilang dan penyebut dengan EPB. Oke. Jadi misalnya kita punya, katakanlah, tentukan bentuk paling sederhana dari 18/24. Berarti gimana? Halo? 18 kali 2. Kenapa? iya, Pak. Ya. Di sana panas ya? 18 kali 2. 28. Ya, 18/24 gitu ya. Oke, gimana caranya? Berarti kita cari EPB 18 dan 24. EPB-nya apa? Ya.
18 itu apa? 18. 9 Dikali 12 9 2 kali 9. 9 itu berapa? 3 kuadrat kan? Sementara 24 itu apa? Yang minggu lalu. Nah, makanya apa? PR-nya ditunggu ya yang minggu lalu. Oke, dikumpulkan ya PR yang minggu lalu. Nah, dua yang belum. Oke, 24. Kalau 24 berapa? 2 kali 24 gitu kan? 2, 12. 2 2, 6, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3. Berarti FPB-nya apa? FPB 18 dan 24. 2 Ambil yang pangkatnya paling kecil kan kemarin. 2 dan 3 ada di sini. Gitu kan. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi untuk dapat pecahan paling sederhana 18 dibagi 6 per 24 dibagi 6. Hasilnya berapa? 18 dibagi 6 berapa? 3. 3. 24 dibagi 6? 4. Oke, bisa dipahami? Atau ya kalau ternyata sudah bisa tanpa seperti ini, misalnya udah kelihatan 18 itu bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 6, langsung juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, contoh lagi. Yang kedua ya. Coba Feby dan Selfie. Oke. Tentukan bentuk paling sederhana dari 9/72. Apa nih? Bentuk paling sederhana dari pecahan 9/72. Dia makan dibagi dengan FPB. FPB-nya apa? Atau 72 tuh bisa dibagi habis dibagi berapa? Bilangan yang sama-sama habis membagi 9 dan 72. Apa? Coba Feby dan Selfie. Feby dan Selfie. Berapa? Kalau tadi prosedurnya 72 coba ya 72 72
Oke, 72 bisa dibagi berapa? 2 gitu kan ya. Hasilnya berapa? 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 dibagi 2. 9 udah nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti dibagi 3. Jadi 72 itu berapa? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sementara yang 9 itu apa? 3 pangkat 2. Yang pertama berarti kita harus ambil faktor prima yang dua-duanya ada di 9 dan 72. Kalau yang 2 ada nggak? Kelipatan 2 saja? Nggak ada, berarti nggak bisa kita ambil. Yang 3 ada di 9 dan 72? Ada. Nah, yang paling kecil mana? Nah, sama-sama 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah apa? FPB-nya berarti 3 pangkat 2. FPB 72 dan 9 adalah 3 pangkat 2 atau 9. Jadi untuk bisa dapetin pecahan paling sederhana, kita bagi dengan 9. Gitu. 9 bagi 9 berapa? Berapa? 9 bagi 9? 1. 72 dibagi 9? 8. Jadi 1/8 tuh bentuk paling sederhana dari 9, 4, atau 7? 2. Atau bisa langsung oke. Ini ya, dalam konsepnya memang pakai FPB, tapi bisa juga misalnya kalau kelihatan langsung 72 tuh bisa dibagi 9 juga bisa dibagi 9. Atau misalnya bisa dibagi 3 dulu nggak Pak? Gitu. Jadi misal 9472. Oke, kalian tahunya 9 tuh 9 tuh bisa habis dibagi 3. Jadi ya udah kita bagi 3. 72 juga dibagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 72 dibagi 3? 24. 4. Oke. Apakah sudah sederhana? Karena 24 bisa dibagi 3. 3 juga bisa dibagi 3. Berarti lanjutkan. 3 dibagi 3, 24 bagi 3. Hasilnya berapa? 3 dibagi 3 berapa? 1. 24 dibagi 3? 8. Jadi selain dengan definisi menggunakan EPB ini, kita juga bisa istilahnya dipapai. Kita bagi dengan bilangan-bilangan yang kita ketahui dulu. Oke. Jadi itu namanya pecahan paling sederhana. Oke. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya. Tadi siapa? Citra dan Kayla hadir? Citra dan Kayla. Okay. Coba sederhanakan bentuk 6/30. 6/30.
Paling sederhananya berapa? Kaila itu Pak. Ah. Tapi 6T bisa dibagi. Ya, berarti harus habis dibagi berapa? 6 dan 30 nih. Coba 6 per 30. 6 habis dibagi apa aja? Oke, yang sama-sama bisa habis dibagi juga dengan 30. Apa? Bilangan apa ya? Habis membagi 6 dan juga habis membagi 30. 2 bisa? Pak. Bisa? 6 dibagi 2 bisa? Ya. Kalau Bisa. siswa? Bisa. Bisa habis? Ada. Oke, 6 dibagi 2 bisa? Bisa. 30 habis dibagi 2? Bisa. Kalau kita bagi 2 gitu kan, 30 bagi 2, ini jadi apa? 15. 6 dibagi 2-nya berapa? 3. 3. Yang bawah? 15. 15. Oke. Masih habis dibagi? Bisa. Masih bisa disederhanakan lagi? Dibagi berapa? Bagi 3. Dibagi 3. 3 bagi 3, 15 bagi 3. Hasilnya? 1 per 5. Oke, ini dengan papai gitu ya. Cara lainnya kita cari FPB-nya. FPB 6 dan 30. 6 itu berapa? Kalau difaktorisasi primanya 6. 2 dikali 3. Kalau 30? 2 kali 3 kali 5. Betul ya? Minggu lalu. Berarti FPB-nya berapa? Metode 1, metode 2. FPB-nya berarti berapa? FPB 6 dan 30? 2 kali 3. Kan ini ya? Ini dan ini. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Berarti supaya sederhana, 6 per 30 ini harus dibagi dengan 6. 30 bagi 6. Hasilnya berapa? 1 per 5. sama ya? Ini jadi. Oke? Oke. Bisa dipahami? Oke, contoh lagi misalnya Imas dan Air Rahma ada? Oke, coba yang berikutnya sederhanakan
sederhanakan bentuk 49/70. Bisa. Oke. 49/70 sama-sama bisa dibagi berapa? 49. Sama-sama habis dibagi berapa? 7. Oke. 49 bagi 7 berapa? 7. 70 dibagi 7? 10. Oke. Bisa disederhanakan lagi? 7 hanya bisa dibagi 1 dan 7. 10 1, 2, 5 dan 10. Cuma sama-sama bisa dibagi 1. EPB-nya udah 1. Oke. Suryanti dan Amira. Coba Amira. Coba sederhanakan bentuk 63/72. 63/72. Oke, berarti gimana nih? Sama-sama habis dibagi berapa nih? 63 dan 72. 63 itu berapa kali berapa? 3 kali 63 bagi 9. 63 berapa? 9 dikali Bagi. Halo? Iya, Pak. 9 dikali Bagi. bisa dibagi 9 berarti. Bagi. 63 habis dibagi 9. 63 habis dibagi 9. Kenapa? Bisa 72 Bagi 9 bisa. 63 bagi 9, 72 bagi 9. 9. Hasilnya berapa? 7 per 8. 7/8. Oke, seperti itu. Oke, terbayang? Jadi pecahan senilai ya, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ini kaitannya dengan EPB untuk melihat pecahan senilai. Nah, ada juga yang bisa kita gunakan dengan menggunakan KPK, yaitu dalam proses membandingkan pecahan. Oke, membandingkan pecahan, misalnya kita pengen tahu mana urutan pecahan yang paling besar, mana urutan pecahan dari yang paling besar. Oke. Misalnya di antara 3/12
5/6 dan 2/4. Oke. Bagaimana caranya? Ini oke, untuk membandingkan mana yang paling besar, kita harus samakan dulu penyebutnya. Oke. Nanti tinggal kita bandingkan pembilangnya. Oke. Bentar, kok hilang. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, terus nanti tinggal bandingkan pembilangnya. Nah, kan pecahan itu akan sama kalau kita kali dan bagi bilangan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke. Berarti kita harus ketemu kapan 12, 6, dan 4 itu kelipatannya sama. Kapan 12, 6, 4 berada pada kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama. Oke. Nah, di sini itu lebih mudah menggunakan KPK. Lebih efisien gitu kan, menggunakan KPK. Jadi harus dicari dulu apa KPK dari berarti pertanyaannya adalah apa KPK dari 12, 6, dan 4. Okay. Ya, caranya bisa yang pertama dulu pakai kita papai kelipatannya seperti apa, atau bisa juga dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke. Kalau di papai kelipatannya apa nih? Kelipatan 4 apa? 4, 8, terus berapa? 4, 8, terus 12, 16, dan seterusnya. Kalau 6? 6, 12, 18, dan seterusnya. Kelipatan 12, 4, dan seterusnya. Oke, sudah ada yang sama? Yang paling kecil? Ada, yaitu 12. Jadi kita buat pecahannya jadi disamakan dengan 12. Oke. Berarti yang tadi kan ada 3/12. Kemudian ada berapa? 5/6. 5/6 supaya penyebutnya jadi 12. Berarti harus dikali berapa? 5 kali 2. Harus dikali 2. 5. Jadi 6 kali 2, yang atas juga harus dikali 2 supaya nilainya tetap sama. 5 kali 2 berapa? 10. Yang bawah? 12. Kemudian 2/4. 2/4 supaya jadi 12 dikali berapa? 2 kali 3. 4-nya, 4 kali 3, berarti yang atas 2 kali 3. Ini hasilnya 6. Jadi mana yang paling besar? 6. Ini kan yang paling besar 10/12, baru 6/12, baru 3/12. Jadi urutan dari
yang terbesar adalah berapa? 5/6, terus 2/4, 2/4, baru kemudian 3/12. 11. Itu contohnya seperti itu. Oke. Oke, sekarang coba bandingkan. Oke, yang pertama latihan. Oke, yang pertama misalnya Siska, ada Siska? Oke. 1/5 dengan 3/8. 20. Kasih tanda apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Berarti harus kita samakan penyebutnya, gitu kan. 1/5. Oke, berarti 5 KPK 5 dan 8 apa? Lebih. 40. Yes. Berarti 1/5 supaya jadi 40 dikali berapa? 1 kali 8. 5 kali 8. 5 kali 8. Berarti yang atas juga dikali 8. 8. 1 kali 8 hasilnya berapa? 8. 8. Sementara 3/8. 8 kali 5. 8 kali 5. Yang atas 3 kali 3 kali 5. Hasilnya 5. 15. Berarti apa? Karena 8/40 itu kurang dari 15/40, maka 1/5 kurang dari 3/8. Oke, bisa? Siska? Awal bisa. Halo? Ya. Oke. Coba Nopi. Ya, Pak. Oke, 5/12 dengan 3/8. KPK-nya dulu apa? Bentar, Pak. 24. 24. Terus 5/12 supaya jadi 24 dikali berapa? 12 kali 2. 12 kali 2. Terus no atas 5 kali 2. 5 kali 2. Berapa? 10. Yang 3/8? 8 kali 3. 8 kali 3, 24. Yang atas 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3. Hasilnya tambah tadi, tilu kali tilu 9. 9. Oke. Mana no leuwih ageng? Karena 10/24 lebih dari 9/24, maka 5/12 lebih dari 3/8. 8. Oke. Bisa. Kok hilang ya? Bentar.
Oke, lanjut. Lanjut. Apa nih? Aisyah? Ada. Coba Aisyah. 9/10 dengan 7/8. Mana yang lebih besar? Jadi tayangan heula KPK gitu kan. 10 dan 8. 40. KPK 10 dan 8. 40. Berarti 10 kali berapa supaya jadi 40? 10 kali 4. 10 kali 4. Berarti 9G kudu dikali 4. Hasilnya berapa? 36. Oke, kemudian 7/8 dikali berapa supaya jadi 40? 8 kali 5. Supaya jadi 40, 8 dikali 5. Berarti nuluhur 7 kali 5. Berapa 7 kali 5? 35. 35. Mana yang lebih besar? 36. Karena 36/40 lebih dari 35/40, maka 9/10 juga lebih besar dari 7/8. 8. Vina. Coba Astri, Rapi, sendiri. 11/12 dengan 7/9. Mulai bantuan. Mana yang lebih besar? Bentar, Kak. 36. Berarti cari dulu KPK-nya berapa? 36. 36. Oke. Kemudian sebelas pada 12 supaya penyebutnya jadi 36, 12-nya dikali berapa? 3. 11-nya berarti dikali 3. Hasilnya 33. Kemudian 7/9 supaya jadi 36, 9-nya dikali berapa? 4. Berarti 7-nya dikali 4. 7 kali 4 berapa? 8. 28. Mana yang lebih besar? 36. 3/36. Oke. Karena 33/36 lebih dari 28/36, maka 11/12 lebih dari 7. Jadi kita membandingkan pecahan. Jadi ilmu EPB KPK yang kemarin juga terpakai di sini di pecahan sebetulnya. Oke.
Bisa dipahami? Nah, berikutnya ada istilah namanya pecahan campuran. Jadi misalnya kalau jadi ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Yang pertama, jadi kalau misalnya kita punya bentuknya seperti ini, setengah 5/7 gitu, kemudian 2/11, ini pecahan biasa. Oke. Kalau bentuknya seperti ini, misalnya 3/4, 5 2/7, ini pecahan campuran. Nah, apa maksudnya 3/4? Kayak gitu. 3/4 ini sama dengan 3 ditambah 1/4. Jadi 3 ditambah 1/4. Nah, dari pecahan campuran bisa ke pecahan biasa. Jadi kita bisa membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Biasa dengan cara sama seperti tadi, menyamakan penyebut gitu. Jadi kalau kita punya 3/4, jadi kan 3 ditambah 1/4. Oke. 3 itu dalam bentuk pecahan, supaya penyebutnya sama, berarti kan harus dibagi 4. Oke, jadi ini per 4. Nah, supaya tetap sama gitu kan, sebenarnya 3 itu adalah 3/1. Jadi ini sama dengan 3/1 ditambah 1/4. Oke, supaya penyebutnya sama berarti yang bawah dikali 4. Gitu kan. Ini 4. Kemudian yang atas dikali berapa? Dikali 4 juga. Ya, dikali 4. Tambah 1/4. Jadi ini sama dengan berapa? 3 dikali 4? 12 4 ditambah 1/4. Kalau pecahan operasinya, kalau penyebutnya sudah sama, itu bisa kita jumlahkan. Ini jadi 13/2. Ini dari pecahan campuran jadi pecahan biasa. Oke, kalau pecahan biasa jadi pecahan campuran bisa nggak? Bisa juga. Misalnya gini, kita membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya apa? 23/4. Pertama berarti kita harus cari tahu dulu kelipatan 4 terbesar yang berarti yang pertama tuh kita perlu mencari kelipatan 4 terbesar yang lebih kecil dari 23. Oke, 4 tuh bisa 4, terus berapa kelipatannya? 8 gitu kan. Kemudian berapa lagi? 12, terus kalau kalian terus berapa? 16. Kemudian berapa lagi?
24. 20 dulu. Baru 24. Betul ya? Oke. Nah, yang lebih kecil dari 23 tapi yang terbesar berapa? 20 kan? Kelipatan 4 terbesar tapi lebih kecil dari 23. Kalau 24 kan udah lebih besar dari 23. Oke. Halo? Masih bersama saya? Tes. Halo. Nah, berarti Masih. 4 tuh 4 kali berapa supaya jadi 20? Pertanyaan berikutnya, 4 kali berapa supaya jadi 20? Berapa? 5. 4 kali 5. 4 kali 5 ya. Ini 4 kali 5. Nah, berarti si 23/4-nya supaya jadi pecahan campuran, kita tadi 23 itu ditulis jadi 20 tambah berapa? Tambah sisanya gitu. Hasil baginya 20, sisanya 3. 23 itu berarti 20 ditambah 3/4. Ini sama dengan sebetulnya 20/4 ditambah 3/4. 20/4 berapa? Tadi 5. 5 tambah 3/4. Dan ini berarti 5, 3/4. Jadi pecahan campuran dari 20/4 adalah 5, 3/4. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, nanti bisa di. Oke, ya yang PR minggu lalu ditunggu ya. Dikerjakan, nanti dikasih ke gurunya ya. Nah, ini untuk nggak apa-apa untuk minggu depan supaya ya terlatih. Pakai yang pertama, jadi yang pertama tadi oke. Oke, dari mulai yang senilai ya. Oke, banyak tuh. Oke, yang pertama ini, apakah pecahan 9/12 dan 3/4 senilai? Oke. Kemudian ini juga sama gitu. Apakah pecahan 5/7 dan 9/16 senilai? Oke, gitu. Masih sama. Berarti prinsipnya apa? Tadi A per B senilai dengan C per D kalau A dikali D sama dengan C dikali B. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tentukan bentuk paling sederhana. Sudah ya, bentuk paling sederhana apa ya?
Ini deh, 48/60. Kemudian yang keempat, setelah bentuk paling sederhana, tadi kita sudah belajar membandingkan. Berarti tentukan urutan. Gitu. Tentukan urutan mana yang tentukan urutan dari yang paling besar. Yang paling besar. Kenapa? Dari dan 15/5. Silakan foto. Kayaknya Pak, kayaknya. Sudah ya? Ubah Oh iya. dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kenapa? Halo? Halo. 4/5. Dikerjakan. Ya, Pak. Bapak nomor 5. Nomor 5. Udah, Pak. Belum. Apa, Mama? Udah. Tuh di Sudah. Lihat. Ya. Yang minggu lalu jangan lupa dikumpulkan. Coba yang kasih ulang. Oke. Siap. Ya, tadi sudah. Yang lain ditunggu ya. Aku ya. Saya lihat. Oke. Yang minggu lalu kita dan Ujang sudah. Saya silakan dikerjakan juga ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bapak udah nikah. Ya, memang capek. Kamu kemana, no? Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hapus dulu.
Sampai Pak. Ya.